Pemirsa, saat ini saya berada di salah satu kawasan perumahan di daerah Cibinong. Di sini merupakan lokasi kantor milik korban, yakni Sidah Alatas. Anda bisa lihat pemirsa, saya akan tunjukkan pada Anda. Ini merupakan kantor milik korban. Karena korban ini bekerja sebagai seorang notaris begitu di kawasan Jawa Barat. Kalau kita hubungkan dengan kronologi kejadian, pada mulanya setelah berjalan-jalan bersama dua orang tersangka, korban ini sempat mengantarkan kedua orang tersangka ke stasiun Bojonggede karena keduanya akan pulang kembali ke Cibitung. Namun karena pada saat itu sudah tidak ada kereta lagi, korban akhirnya menjemput kembali kedua tersangka dan bermaksud untuk mengantarkan kedua tersangka di kantornya ini. Tepat di salah satu perumahan yang ada di Cibinong. Namun belum sampai di kantor ini pemirsa, kedua tersangka melakukan aksi pembunuhan terhadap korban. Memang kondisinya sekarang tertutup ya, kita tidak bisa masuk ke dalam atau melihat seperti apa aktivitasnya karena saat ini sedang tertutup, tapi kita akan coba untuk mencari informasi dari warga sekitar yang ada di sini. Kita coba masuk ke sini. Misi, Mas izin mau nanya, di sini penjaganya siapa ya? Ada Angga. Oh ya. Angga. Mas Angga ya? Iya. Izin, saya Tanti dari Fakta TV One, dari media. Mau tanya-tanya aja dikit Mas, tentang kantor notaris di sebelah ini. Iya. Tahu nggak Mas? Tahu itu aja sih. Tahu orangnya? Orangnya pernah lihat juga. Oh pernah lihat. Iya. Tapi itu kantor udah lama di situ sebelumnya Mas? Di situ apa? Ya di sini di. Udah lama sih. Oh udah lama. Iya. Tahu kesehariannya Bu Sida kayak gimana almarhum? Oh kurang tahu. Kurang tahu. Iya. Pernahnya ngelihatnya waktu lagi ngapain Mas? Ya kayak baru datang gitu. Baru datang dari luar masuk ke dalam, pernah lihat gitu aja. Oh, sekelebat aja ya. Iya. Kalau ngobrol-ngobrol pernah? Nggak pernah kalau ngobrol. Oh kayak gitu. Terakhir ke sini kapan beliau Mas? Oh udah lama sih. Kalau biasanya ke sini, Ibu sama siapa biasanya ke kantor? Sendirian atau ada yang nganterin mungkin? Ada yang nganterin kayaknya Mbak. Tahu siapa itu Mas? Oh nggak tahu. Nggak Ya. tahu. Mas, saya punya fotonya nih. Ini bukan orang yang waktu itu Mas lihat suka nganterin Ibu terus pernah Oh, iya. ngopi. Ini? Iya ini. Pernah ngopi di sini juga? Pernah di sini juga. Kayak gimana orangnya Mas? Ya kayak gitu sih Mbak. Maksudnya pernah ngobrol sesuatu gitu nggak? Kalau ngobrol nggak pernah, dia kayak cuma pesan kopi aja. Ya udah saya buatin, habis itu udah. Sering gitu aja. ke sini tapi? Nggak sering sih, pernah 2 kali kayaknya. Oh, kalau ke sini sendiri atau biasanya sama teman? Biasanya sendiri. Kayak dia kayak habis nganter, jadi langsung ke sini gitu. Oh, nungguin. Iya nungguin gitu. Biasanya kalau ke sini abis nganterin gitu misalkan, itu biasanya jam berapa? Sekitar jam berapa kesininya? Waduh. Siang kayaknya Mbak. Oh siang ya, Siang, iya. bukan malam hari juga. Bukan, kalau malam nggak pernah kayaknya. Oh gitu. Biasanya kalau mobil yang dipakai sama korban ibu ini apa? Mobil apa Mas? Yang dipakai yang si itu. Yang ini warna putih kayaknya. Oh warna putih. Warna putih. Iya. Terakhir ke sini kapan Mas? Mas ini? Udah lama banget nih kalau terakhir ke sini dia. Udah lama banget Iya. ya. Terakhir lihat tuh dia ya ngopi di sini gitu, kayaknya udah 2 bulan lebih kayaknya Mbak. Terima kasih. Iya sama-sama. atas waktunya. Ya pemirsa, tadi kita sudah mencoba mencari keterangan dari warga sekitar di kantor korban dan sebentar lagi kita akan bertemu dengan salah satu rekan korban untuk mencari informasi lainnya. Kita temukan faktanya. Saat ini pemirsa, saya sudah bersama dengan salah satu rekan dari korban, yakni Pak Gunarah. Selamat sore Pak. Selamat sore. Ya. Kalau boleh tahu sudah mengenal korban ini sejak kapan Pak? Ya, saya dengan korban ini yang bernama Sidah Alatas itu teman seangkatan kuliah. Kalau waktu pertama kali mendengar tentang kabar kematian korban seperti apa ceritanya Pak? Iya, jadi pada waktu hari Rabu tanggal 2 sekitar jam 15.30 saya dapat WA dari rekan saya notaris ya, temannya juga almarhumah, menyampaikan bahwa sambil bergetar suaranya bahwa Sidah itu tidak ada, katanya hilang. Jadi yang diketahui dari pihak keluarganya, dia datang jam 2 lewat ya, jam 2 pagi
1 hari sebelumnya, kemudian keluar lagi jam 4 pagi itu. Setelah itu sudah lost komunikasi, sampai sore juga belum ada. Belum ada kabar. Iya, langsung pada waktu saya sarankan supaya buat laporan polisi supaya nanti bisa ditindaklanjuti apakah yang bersangkutan ini posisinya di mana gitu. Karena besoknya gitu, berarti Kamis sore saya baru dapat informasi bahwa ternyata almarhum dinyatakan meninggal. Kalau kita bicara sosoknya korban sendiri, seperti apa yang Bapak kenal? Korban ini orang yang sangat baik sekali, sering menolong. Saya sangat sedih sekali kehilangan seorang teman, seorang notaris yang mempunyai dedikasi yang begitu baik, begitu tinggi melaksanakan tugas profesi sebagai seorang notaris. Dan saya yakin teman-teman notaris yang ada di Kota Bogor betul-betul kehilangan seorang sosok Sidah Alatas ini. Terima kasih sekali lagi Pak Gunawan atas waktunya. Bersama kami saat ini sudah ada kriminolog Mbak Hanifah Hasnah. Selamat malam Mbak Iva. Selamat malam. Baik Mbak Iva, ini melihat kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh seorang sopir pribadi terhadap notaris, ya, terhadap seorang notaris, terhadap bosnya dalam hal ini, yang mana korban ini akhirnya ditemukan meninggal dunia mengambang di Kali Citarum. Dan ketika ditanya motifnya di balik pembunuhan ini, pembunuhan berencana ini adalah karena pelaku atau tersangka ingin menguasai harta milik korban. Bagaimana sebetulnya peristiwa ini dilihat dalam perspektif kriminologi? Ya, jadi sebetulnya kalau kita ngomongin tentang motif itu kan ada dua ya, instrumental sama material. Instrumental segala sesuatu yang berhubungan dengan perasaan gitu ya, dengan psikologis. Jadi marah, cinta, benci, dendam dan lain-lain. Tapi kalau material segala sesuatu yang berhubungan dengan materi, dengan kepemilikan. Kalau memang ini sudah terungkap dan memang dinyatakan ini masalah ekonomi, ya sah-sah saja gitu ya. Karena si pelaku berarti sudah mempelajari bahwa sebetulnya kejahatan itu memang dipelajari sangat oleh pelaku. Satu yang kita tahu Mbak dari latar belakang tersangka ini adalah sopir pribadi ya, meskipun sopir lepas begitu dari korban begitu. Artinya di situ ada relasi kuasa mungkin yang terjadi di antara situ dalam dinamika hubungan itu ya. Bagaimana kriminologi melihat hal ini? Kalau relasi kuasa itu yang dipahami oleh orang awam mungkin antara atasan dan bawahan. Tapi bahwa relasi kuasa itu tetap kita pertimbangkan dengan pertimbangan gender. Karena orang atau objek yang layak untuk selama ini ya, yang layak dianggap sebagai mudah untuk dijadikan korban adalah yang pertama adalah perempuan. Yang kedua adalah anak-anak. Yang ketiga adalah orang dewasa, orang tua. Yang keempat adalah orang dengan disabilitas gitu ya. Jadi kalau kita bicara ini kan supirnya ada relasi kuasa bahwa dia harus takut kepada bosnya. Di mana bosnya adalah perempuan. Perempuan adalah orang yang berpotensi menjadi korban. Apalagi usianya mungkin berbeda sehingga kekuatannya berbeda. Pun kalau usianya sama. Ketika dia sudah merencanakan dengan matang, organize crime-nya itu dia berjalan, pasti dia akan dengan mudah untuk melakukan kejahatan itu sendiri. Motif pembunuhan sadis seorang notaris di Bogor, Sidah Alatas, telah terungkap. Dua tersangka mengakui bahwa mereka berkomplot membunuh dan merampok korban karena ingin menguasai harta korban. Sebuah mobil Civic berwarna putih yang digadai senilai 40 juta rupiah. Mobil ini pun berpindah hingga 3 kali di 3 penadah yang berbeda. Kepolisian berhasil meringkus ketiganya. Mirisnya, korban tewas di tangan orang dekat, yakni sang sopir sendiri yang telah bekerja padanya secara lepas sejak tahun 2021. Semoga peristiwa ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 20.00 waktu Indonesia Barat hanya di TV One.